Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel kami Figur Sada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat pola beskap landung. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info lainnya dari kami. Oke, kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini sebelum kita mulai menggambar pola beskap landung, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya teman-teman. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan menggambar pola badan belakang dulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lipat dulu kertasnya. Kita lipat satu kali seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita garis di sini ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini di sebelahnya juga sama seperti ini tadi. Dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak ketiak. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2 lalu dikurangi 2. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 43 cm. Kita bagi 2 sama dengan 21,5. Kemudian kita kurangi 2 sama dengan 19,5. Oke, kita ukur dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 19,5. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian di sebelahnya sama seperti ini tadi. Kita ukur dari garis paling atas turun menuju ke angka 19,5 lalu kita tandai seperti ini. Nah, setelah ini langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi. Dari garis ini turun menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Setelah ini langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang beskap. Nah, di sini panjang beskap ada 71 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 71 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi ya teman-teman. Kita menentukan panjang beskap. Caranya kita ukur dari garis ini turun menuju ke angka 71 lalu kita tandai seperti ini. Setelah ini seperti biasa kedua tanda ini kita hubungkan. Dan jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan beskap bagian bawah ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 43 cm. Kita bagi 2 sama dengan 21,5. Kemudian kita tambah 1 cm untuk jahitan sama dengan 22,5. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 22,5. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sampai di angka 22,5 kita tandai seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya
dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 2,5, lalu kita tandai seperti ini sampai membentuk plus ya teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerongkongan leher. Nah, langsung saja untuk orang dewasa itu kita ambil 8 cm ya teman-teman. Caranya kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 8 cm, lalu kita tandai seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita naik ke angka 1,5 cm, lalu kita tandai seperti ini sampai membentuk plus seperti ini ya teman-teman. Dan setelah ini dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 1,5 cm, lalu kita tandai seperti ini, sama seperti yang ini tadi ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menghubungkan tanda plus ini ke tanda yang ini. Untuk menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini untuk kerongkongan leher badan belakang ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda plus ini kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan, jangan lupa kita garis lagi di atasnya untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Caranya kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke tanda ini ada berapa senti, lalu kita kurangi 1,5 cm ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke tanda yang ini. Ada 22,5. 22,5 kita kurangi 1,5 sama dengan 21. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 21. Lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Caranya seperti ini tadi ya teman-teman. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke tanda ini ada berapa senti, lalu kita kurangi 2 cm. Nah, di sini tadi ada 21 cm, kita kurangi 2 sama dengan 19. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 19, lalu kita tandai seperti ini. Nah, perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul ini sebenarnya menyesuaikan ukuran lingkar pinggul ya teman-teman. Kalau misalnya ukuran lingkar pinggul di atas 108 itu tidak perlu dikurangi 2, dibikin lurus saja atau dibikin mekar. Begitu ya teman-teman. Sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham ya. Dan setelah ini jangan lupa kita tambah 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, di sini juga ya teman-teman, kita tambah 1,5 cm untuk pemotongan. Kemudian setelah ini langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya kita bikin agak melengkung ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan yang garis ini untuk jahitan dan yang garis yang ini untuk pemotongan. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar kerongkongan lengan. Untuk menghubungkan ini kita pakai penggaris yang model seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk badan belakang sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar pola beskap landung badan depan. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk meletakkan pola badan belakang ini. Kita letakkan saja di sampingnya kira-kira seperti ini ya teman-teman.
Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan menggambar pola badan depan. Caranya dari garis paling atas ini kita teruskan sampai di sini ya teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian setelah itu dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita ukur dari garis paling atas ini, kita ukur turun menuju ke garis ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 19,5. Oke, kita ukur juga di sebelahnya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 19,5, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kira seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Langkah selanjutnya dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang beskap landung. Nah, di sini panjang beskap landung ada 71 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 71 cm. Sampai di sini kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, dan jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan beskap. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan garis dulu di depannya. Kita garis di sini ya teman-teman. Kita garis lurus. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya garis ini, kedua garis ini kita hubungkan sampai di garis yang ini ya teman-teman. Kemudian ini juga sama, kita hubungkan ke garis yang ini. Dan ini juga ya teman-teman. Nah, setelah ini di sini kita akan menentukan keronggan leher. Caranya kita sesuaikan keronggan leher badan belakang ya teman-teman. Kita tadi di sini kita ambil 8 cm. Oke, kita sesuaikan saja. Caranya kita ukur dari garis ini menuju ke angka 8 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 8 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan, dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini ya teman-teman. Nah, kita perhatikan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang pundak. Caranya kita ukur dulu panjang pundak badan belakang. Kita sesuaikan panjang pundak badan belakang ya teman-teman. Caranya kita ukur dari tanda ini ke tanda yang ini. Ada berapa senti? Ada 15,5. Oke, kita sesuaikan. Caranya kita ukur dari tanda ini menuju ke angka 15,5, lalu kita tandai sampai di sini. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, dan perlu diperhatikan untuk meletakkan tanda ini kita letakkan saja di garis yang ini ya teman-teman. Kemudian setelah ini jangan lupa kita garis lagi di atasnya untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini.
Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar dada. Rumusnya, ukuran lingkar dada tambah 10 lalu dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 98 ya, teman-teman. Kita tambah 10 sama dengan 108. Kemudian kita bagi 2 sama dengan 54. Berarti di sini untuk setengah lingkar dada ada 54. Oke. Untuk cara mengukurnya kita mulai ukur dari badan belakang ya, teman-teman. Caranya kita ukur dari tanda ini ke lipatan ini ada berapa senti? Ada 20,5. Oke, kita pegang angkanya, angka 20,5 ini. Kemudian kita letakkan angka 20,5 ini, kita letakkan di garis yang ini. Nah, setelah ini kita lanjutkan lagi pengukurannya menuju ke angka 54 cm. Nah, sampai di sini 54 cm ini setengahnya lingkar dada ya, teman-teman. Kita tandai. Nah, dan jangan lupa setelah ini kita tambah 1,5 cm untuk pemotongan ya, teman-teman. Nah, di sini ini untuk pemotongan. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar pinggul. Caranya, rumusnya, ukuran pinggul dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran pinggul ada 108. 108 kita bagi 2 sama dengan 54. Berarti di sini untuk setengah lingkar pinggul ada 54 ya, teman-teman. Oke, untuk cara mengukurnya sama seperti yang ini tadi ya, teman-teman. Kita ukur mulai dari tanda ini ke lipatan ini ada berapa senti, lalu kita lanjutkan lagi pengukurannya ke badan depan. Caranya seperti ini. Nah, di sini ada 19 cm. Oke, angka 19 cm ini kita letakkan di garis yang ini seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi pengukurannya menuju ke angka 54, setengahnya lingkar pinggul ya, teman-teman. Nah, sampai di sini kita tandai, dan jangan lupa untuk area pinggul kita bikin agak mekar ya, teman-teman. Kita tambah 2 cm, kita bikin agak mekar. Dan sampai di sini jangan lupa kita tambah 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, sampai di sini ini untuk pemotongan ya, teman-teman. Dan ini untuk jahitan. Ini katakanlah tanda A ya, teman-teman. Oke, sampai di sini. Langkah selanjutnya, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang A ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja langkah selanjutnya. Di sini kita akan menggambar kerungan lengan. Dan cara untuk menggambar kerungan lengan itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Sampai di sini kita berhenti. Lalu langkah selanjutnya dari ujung ketiak ini kita hubungkan ke garis yang ini. Kemudian kita naik menuju ke garis yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya dari garis ini kita mundur 5 cm. Lalu kita tandai. Nah, sampai di sini ya, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini tanda ini kita maju ke angka 13 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kita bikin agak melengkung ya, teman-teman. Nah, untuk menghubungkannya kita pakai penggaris yang seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kita gunakan penggaris yang model seperti ini ya, teman-teman.
Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya dari garis ini kita turun menuju ke angka 1,5 cm lalu kita tandai. Nah, di sini juga ya teman-teman, kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda A ini. Nah, di bawahnya juga ya. Kira-kira seperti ini. Ini nanti untuk lipatan bawah kita bikin agak miring, ini nanti kita ambil yang ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak tutup kantong. Caranya kita ukur mulai dari garis miring ini naik ke atas menuju ke angka 21 cm ya teman-teman. Lalu kita tandai seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi. Kita ukur dari garis miring naik menuju ke angka 21 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis lurus ini kita ke sini 10 cm kita tandai seperti ini. Lalu setelah ini kita akan menentukan panjang tutup kantong. Nah, panjang tutup kantong kita ambil 14 cm saja ya teman-teman, kita tandai sampai di sini. Nah, setelah ini kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, setelah ini untuk meletakkan tutup kantong ya teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan letak kupnat. Caranya dari tanda ini kita mundur 2 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian setelah ini dari kerongan ini kita tentukan tengah-tengahnya ya teman-teman. Nah, di sini kemudian seperti biasa tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti untuk meletakkan tutup kantong ya teman-teman. Caranya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar belahan. Caranya kita sejajar dengan kantong ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kira-kira seperti ini. Ini untuk belahan samping ya teman-teman, atau belahan 2. Dan di sini nanti ini kita cukup jahit dari sini kemudian naik ke atas ke ujung ketiak ya. Nah, ini untuk jahitan. Oke, untuk beskap landung sudah selesai, hasilnya kira-kira seperti ini. Setelah ini kita lanjut ke pemotongan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong polanya hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk pola beskap landung depan. Dan perlu diperhatikan ini nanti untuk pemasangan kerahnya kita cukup sampai di garis yang ini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian bawah ini nanti lipatannya kita ambil yang garis miring ini seperti ini. Nah, kemudian ini untuk belahan samping. Kemudian untuk badan belakang hasilnya seperti ini, kita buka. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan untuk membuat lengan beskap landung itu kita ukur dulu lengan badannya. Untuk cara mengukurnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada 18 cm. Oke, angka 18 cm ini kita letakkan di ujung ini. Kemudian kita lanjutkan lagi pengukurannya menuju ke ujung ketiak ini. Ada berapa cm? Ada 51 cm. 51 cm kita tambah 2 cm sama dengan 53. Oke, setelah ini kita akan membuat lengan dengan kerongan 53. Dan untuk cara membuat lengan beskap landung itu silahkan teman-teman tonton di video selanjutnya ya. Dan untuk link videonya sudah ada di kolom deskripsi video ini. Dan sampai di sini saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.